Katanya nih ya, berhenti nonton porno, berhenti masturbasi, dan berhenti orgasme bisa bikin kamu kaya. Emang iya? Pasti kalian pernah lihat konten kreator ngomong gitu kan? Beneran nggak tuh? Ap- Apa jangan-jangan ini cuma mitos internet ala-ala motivasi instan gitu? Di video ini kita bakal bahas secara ilmiah, psikologis, dan spiritual. Apa benar PMO itu bisa bikin hidup kamu stagnan dan menghambat rezekimu? Kalau kamu lagi berjuang berhenti masturbasi, atau baru mau mulai, tonton video ini sampai habis ya. Untuk kamu yang belum tahu PMO, PMO itu bukan singkatan dari pembentukan massa otot ya, tapi singkatan dari porn, masturbation, and orgasm. Aktivitas sehari-hari kamu nggak tuh? Sebelum bahas bahaya PMO, kita bahas dulu apa itu dopamin. Dopamin itu zat kimia dalam otak yang berfungsi sebagai hormon motivasi dan kesenangan. Jadi saat kamu merasa senang, puas, atau semangat, itulah saat dopamin dalam otak kamu aktif. Dopamin itu memberi motivasi, membuat kamu merasa mendapat hadiah, atau mendorong kamu untuk ngulangin lagi aktivitas yang membuat kamu senang. Nah, saat kamu nonton bokep nih, terus kamu coli sampai orgasme, otakmu jadi dapat lonjakan dopamin yang sangat tinggi. Lebih tinggi dari makan makanan enak atau olahraga. Menurut penelitian dari Cambridge University tahun 2014, otak pencandu porno itu disamain dengan pencandu narkoba. Karena area otak yang aktif pada pencandu narkoba dan pencandu bokep itu sama. Tahu nggak? Tapi fakta mengejutkannya, otak manusia itu sebenarnya nggak diciptakan untuk mendapat dopamin sebesar itu. Jadi pas kamu terus-terusan PMO, otakmu jadi tumpul dari dopamin alami. Kamu yang dulunya semangat bekerja, belajar, dan ngobrol sama orang lain, sekarang jadi ngerasa hal-hal kecil kayak gitu nggak menarik lagi buat kamu. Terus dampaknya apa? Motivasi hidupmu jadi turun, fokusmu jadi buyar, rasa ingin berusahamu jadi hilang, kamu jadi mudah bosan dan tentu aja nggak produktif. Studi dari The American Psychological Association menunjukkan prefrontal cortex atau bagian otak untuk pengambilan keputusan jadi melemah saat seseorang kecanduan pornografi. Kamu bisa jadi lebih impulsif, lebih malas, dan jadi tidak punya kontrol terhadap diri sendiri karena kebiasaan PMO. Nah, PMO ini bikin kamu candu dopamin yang instan. Sama kayak kecanduan medsos, junk food, atau bahkan narkoba ringan. Tapi ini lebih parah sih efeknya. Menurut peneliti dari Stanford University, Dr. Anna Lembke, dan penulis buku Dopamination, otak kita itu gampang banget kecanduan stimulus yang instan. Semakin sering dapat dopamin yang cepat, otak akan menjadi semakin malas bekerja. Terus, apa hubungannya PMO dengan uang? Dengan rezeki? Dengan keberlimpahan? Oke, kita bahas ini sekarang. Jawabannya ada di energi, fokus, dan semangat kerja. Ketika kamu ngabisin energimu untuk PMO sehari-hari, kamu bakal jadi lemes. Otakmu jadi kabur, dan motivasi kerja pun ngedrop. Ada yang udah pernah ngerasain? Hari-harimu tuh jadi kayak kurang bersemangat, kurang produktif, dan kamu jadi nggak tahu harus mau ngapain nih gitu. Kalau kamu udah kecanduan parah sama namanya PMO. Menurut studi dari Journal of Behavioral Addiction tahun 2016, kebiasaan nonton porno dalam jangka panjang bisa nurunin motivasi akademik loh. Bisa bikin kamu jadi lebih gampang mengambil keputusan yang impulsif. Jadi kalau kamu ngerasa lebih bodoh belakangan ini karena makin sering coli, ya itu salah satu efeknya sih. Iya nggak? Kamu ngerasa agak bodoh nggak sih setelah habis coli? Ngaku deh. Artinya kamu jadi susah nahan godaan. Kamu mau kerja tapi terdistraksi terus nih sama media sosial. Kamu mau nabung tapi nggak bisa nahan godaan dari belanja-belanja impulsif dan lain-lain. Jadi ada satu gerakan global yang disebut dengan NoFap alias berhenti masturbasi. Banyak orang-orang di organisasi atau di grup itu yang ngasih testimoni kalau hidup mereka berubah total loh setelah berhenti PMO.
Misalnya kayak tiba-tiba mereka naik gaji karena lebih produktif di kerjaan, jadi lebih pede buat presentasi atau bicara sama orang lain, dan mulai termotivasi untuk membangun bisnis-bisnis kecil karena mereka punya energi untuk itu. Selama ini, energi mereka habis untuk menonton video porno hingga masturbasi. Ngaku deh, kamu pasti pernah nyesal kan karena ngerasa waktumu habis sia-sia karena scroll konten porno berjam-jam. Saat kamu stop PMO, kamu mulai punya fokus yang lebih tajam, disiplin yang lebih tinggi, aura percaya diri yang gak dibuat-buat. Gak heran banyak yang bilang PMO itu kayak energy leak. Kamu sebenarnya punya potensi besar, tapi potensi itu bocor terus-menerus karena kebiasaan buruk kamu itu. Nah, dari sisi spiritual nih, bagi kamu yang muslim, pasti udah sering dengar soal perintah menjaga pandangan dan kemaluan. Dalam Quran surah An-Nur ayat 30, Allah memerintahkan hambanya untuk menjaga pandangan dan kemaluan. Ini juga berarti perintah agar kamu tidak PMO. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya bersabda, rezeki seseorang bisa terhalang karena dosa yang dilakukan. Jadi dari sisi spiritual pun sebenarnya nyambung juga kalau dibilang kamu tuh miskin atau rezekimu seret karena kamu kebanyakan PMO. Coba deh berhenti dan rasain bedanya. Mungkin tidak secara langsung tiba-tiba dapat segepok uang pas kamu berhenti coli. Tapi kamu jadi punya semangat, motivasi, dan pencerahan untuk ngelakuin hal-hal yang selama ini tidak bisa kamu lakukan karena energimu negatif terus akibat kebiasaan PMO. Banyak lagi anjuran untuk tidak melakukan perbuatan dosa termasuk PMO agar rezekimu terbuka. Kayak doa-doa kan juga gak bakal dikabulkan selama kamu masih terus-menerus berbuat dosa. Jadi yuk jaga diri dari hal-hal yang negatif kayak pornografi. Itu bukan cuma dosa loh, tapi juga racun motivasi. Nah, kesimpulannya, apakah berhenti PMO bisa bikin kamu kaya? Jawabannya iya, tapi bukan karena hal-hal magis kayak tiba-tiba nemu uang di jalan atau hidupmu sehari-hari jadi penuh keberuntungan, enggak. Tapi karena energi hidupmu yang tadinya bocor karena pornografi dan masturbasi mulai terisi kembali. Kamu bisa jadi lebih fokus menjalani pekerjaanmu, jadi lebih disiplin dan lebih produktif. Kamu tidak lagi malas dan merasa bersalah. Kamu jadi lebih dekat dengan si pemberi rezeki, dengan Tuhan, dan hidupmu akan jadi lebih baik. Oke, aku udah tahu nih Bang dampak buruk PMO. Sekarang aku mau berhenti. Gimana caranya? Aku kasih panduan praktis untuk berhenti PMO. Tapi ini sifatnya hanya panduan ya. Hasil akhirnya tergantung dari tekad dan semangatmu. Yang pertama, kenali dulu akar masalahmu. PMO itu bukan tiba-tiba karena kamu pengen atau saat syahwatmu tiba-tiba naik. Tapi orang tuh lebih sering jadiin pornografi dan masturbasi itu seperti pelarian. Misalnya, kamu lagi stres karena masalah keluarga, masalah keuangan, kamu coli. Lagi kesepian, kamu colmek. Lagi bosan, udah capek scroll TikTok, terus kamu ngebokep. Coba tanya dirimu, apa sih yang kamu hindarin saat kamu nonton porno? Kalau kamu udah sadar alasan setiap kali kamu mulai terpicu untuk PMO, itu udah awal yang bagus. Terus, ubah lingkunganmu. Bukan cuma niat untuk berhenti doang. Kamu gak bakal bisa berhenti PMO kalau terus berada di tempat dan situasi yang bisa dengan mudah memicumu mengulanginya lagi. Kamu bisa blokir situs porno pakai ekstensi seperti block site. Tidak tidur bawa HP, hapus konten-konten sensual di media sosialmu. Terus jangan tidur sendirian di kamar yang gelap. Dan lain-lain yang kamu sadari bisa memicu keinginanmu untuk melakukannya kembali alias relapse. Unfollow juga konten-konten yang berbau sensual dari influencer-influencer yang jualan bentuk tubuh mereka. Sekarang tuh di media sosial banyak banget influencer-influencer, selebgram-selebgram yang memang menjual bentuk tubuh indah mereka gitu loh. Jadi bukan secara vulgar jual konten porno, enggak. Tapi mereka memang menunjukkan sisi-sisi sensual yang bisa memicu kamu untuk relapse. Jadi unfollow akun-akun yang kayak gitu. Gini-gini nih justru seringkali bikin kamu relapse atau ngulangi kebiasaan PMO-mu.
Awalnya kamu nggak niat, tapi tiba-tiba ada konten sensual kayak gitu yang muncul di IG-mu. Langsung otakmu bereaksi untuk membuka konten lain yang lebih memuaskan otakmu yang udah kecanduan porno itu. Dan terjadilah lagi dan lagi. Orang PMO itu bukan karena emang lagi pengen aja atau udah direncanain. Ah, nanti pulang sekolah, pulang kuliah, pulang nongkrong, coli ah. Enggak, tapi karena sedikit godaan aja. Udah, relapse dah tuh. Jadi buatlah lingkungan yang bisa menghalangimu melakukannya lagi. Coba juga untuk tidak bawa HP saat tidur, karena seringnya PMO terjadi di malam hari di jam-jam rawan, saat kamu belum tidur. Yang ketiga, alihkan energi ke aktivitas yang lebih bermakna. Alihkan energimu untuk melakukan hal-hal positif seperti berolahraga, membangun skill baru kayak desain, nulis, atau bisnis. Tidurlah lebih awal dan bangun lebih pagi. Bagi yang muslim, cobalah untuk sholat tepat waktu dengan benar. Karena sholat bisa mencegah perbuatan dosa. Kamu juga bisa mulai journaling untuk mengalihkan keinginanmu nonton pornografi di jam-jam kosong. Arahkan dopaminmu ke hal-hal yang membangun, bukan yang merusak. Nah, yang keempat nih, bangun relasi dengan Tuhanmu. Kalau kamu muslim, hindari keinginanmu untuk PMO dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Terbangun di malam hari, jangan buka HP terus ngebokep lagi. Tapi coba wudhu dan sholat tahajud misalnya. Perkuat niat aku berhenti PMO karena aku ingin hidup dengan berkah dan kemuliaan. Karena barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Terus kalau udah ngelakuin itu semua tapi tetap relapse gimana bang? Ya nggak apa-apa, namanya juga proses. Evaluasi, jangan nyalahin diri. Dan mulai lagi dari awal. Usahakan jangan relapse lebih cepat dari sebelumnya. Misalnya, kamu relapse dalam 1 minggu. Berikutnya, jangan relapse dalam 3 hari. Ini bukan hal yang mudah. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kamu relapse 2 minggu misalnya. Atau 3 minggu. Tapi usahakan waktunya terus bertambah sampai kamu benar-benar bisa berhenti. Aku yakin kamu nggak bakal bisa langsung stop berhenti sama sekali sampai berbulan-bulan. Karena kamu udah terbiasa dengan itu. Nah, begini caranya. Kamu bisa perpanjang waktu relapse kamu dari 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya. Dengerin deh, hidup kamu tuh terlalu berharga buat dihabisin cuman buat nonton porno yang ngerusak otak dan semangat hidupmu. Kalau kamu mau lebih fokus, lebih kuat, lebih berkah, lebih kaya, ya mulailah dari menguasai dirimu sendiri. Terus kalau kamu udah berhasil berhenti PMO nih, apa yang terjadi? Emang bisa balik lagi? Kalau kamu udah stop PMO, otakmu bakal bisa mulai ngeriset diri. Dopamin alami mulai seimbang. Hal kecil seperti belajar, berolahraga, ngobrol akan jadi terasa menyenangkan lagi. Fokus dan semangat hidup pun akan meningkat. Kalau kamu ngerasa video ini relate banget sama perjuangan kamu, like video ini sebagai bentuk komitmen buat kamu berhenti PMO. Komen hari keberapa kamu sekarang atau kenapa kamu pengen berhenti PMO. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi biar gak ketinggalan konten self growth selanjutnya.